Oke, siap, ready? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Siap, Pak. Gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Agak lesu dikit ya. Selamat izin, Pak, sakit. Oke. Baik, sebelum mulai masuk materi ini, marilah kita berdoa. Monggo dipimpin salah satunya. Mas Tony, boleh dipimpin? Yuk, sebelum mulai pembelajaran ini, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Baik, sebelum itu saya absen dulu ya. Mas Tony, Mas Karjono, Mas Wahid, Mas Faris, Mas Bisma, oke, Mas Ardi, oke, Mas Selamat izin katanya. Izin. Oke. Baik, kita akan mulai materi ini. Ada yang tahu tentang sistem pendingin yang di mana? Yang di mesin, kita fokus yang di mesin nih. Ada yang tahu tentang sistem pendingin? Untuk mendinginkan. Ada yang lain? Radiator, Pak. Terus ada yang lain? AC. AC? Ya. Oh, AC, oke, dingin. Cuman kita berfokus ke dalam ruangan mesinnya. Ada yang lain? Mendinginkan, ya baik. Berproses. Oke, semuanya benar ya. Jadi sistem pendingin itu yang di dalam ruangan mesin itu merupakan salah satu sistem yang mendinginkan di dalam sirkulasi di dinding silinder tuh. Jadi ketika ada sistem pendingin ini, maka si piston kemudian ada komponen-komponen lain di dalam dinding silinder itu jadi lebih agak didinginkan lah gitu. Apabila terjadi sistem pendinginan ini terjadi kebocoran, entah dari isi airnya atau di mana gitu, maka yang akan terjadi kausan itu memungkinkan sangat banyak lah gitu. Seperti handnya melengkung, bisa jadi water jacketnya bisa jadi nyebrang lah gitu. Nah, terjadi tercampurnya oli, kemudian dia akan berubah warna si oli tersebut. Nah, jadi itu sebab akibatnya. Oke, tujuan pembelajaran di sini tuh yang pertama memahami prinsip kerja dan komponen dan fungsi dasar untuk menjaga sebuah operasional optimal. Nah, di dalam sebuah sirkulasi radiator itu, mesin itu membutuhkan minimal tuh yang standar ya, yang standar panasnya tuh di antara kisaran 80 sampai 90 derajat. Apabila lebih dari itu, maka terjadinya overheating. Overheating itu yang akan bikin semua komponen itu terjadi kausan gitu. Banyak lah yang buat merembet kayak gitu. Kemudian serta menguasai aspek praktis seperti diagnosis kerusakan, perbaikan dan perawatan. Selanjutnya pengertian. Nah, di sini pengertian sistem pendingin adalah serangkaian komponen yang berfungsi menjaga suhu suatu objek atau mesin agar tetap dalam batas ideal untuk operasional yang optimal. Oke, selanjutnya, nah di sini ada macam-macam komponen sistem pendingin, yaitu diantaranya yang pertama radiator. Ya, semua orang tahu lah pasti di sini kayak gimana bentuknya radiator itu. Ada yang tahu fungsinya radiator itu? Mendinginkan. Nah, ada yang lain? Mendinginkan. Oke. Radiator itu memang mau mendinginkan, jadi radiator itu seperti ini contohnya. Nah, ketika si air ini masuk ke dalam sini, maka dia akan bersirkulasi ke bawah. Nah, sisi ini dia akan mendinginkan tuh entah dari angin dari luar dan kipas itu. Nah, ketika kipas ini muter, dia akan menyedot itu dari
keluar dia keluar itu saat angin bertabrakan di bodi mobil itu ya, itu fungsinya sisi-sisi ini. Yang kedua ada pump atau pompa air. Ada yang tahu fungsinya pompa air? Pompa yang lain? Untuk menjalankan sirkulasi air yang ada di dalam radiator, Pak. Oke, benar. Jadi pompa air itu memang buat mensirkulasi gitu. Dia akan setelah turun dari bawah sini dia akan di sini mengeluarkan air gitu, dia akan terjadi kevakuman, dia menyedot dari bawah ini disedot oleh si water pump itu menuju ke water jacket di dalam head cylinder. Yang ketiga termostat. Ada yang tahu fungsinya termostat? Mendeteksi panasnya coolant. Ada yang lain? Komponen apa, Pak? Termostat. Termostat itu sebagai pintu, Pak. Ya. Ketika nanti misal suhu air yang ada di mesin itu sangat panas, nanti dia akan otomatis membuka dan itu akan berjalan ke arah ke radiator dan nantinya akan didinginkan. Oke. Jadi fungsi termostat ini itu benar sebagai membuka tutupnya katup gitu. Nah, tapi termostat ini dia apa ya? Dia punya kerja sendiri lah gitu. Ketika si panasnya si ruang bakar ini sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termostat dia akan membuka gitu. Jadi sebelum dia turun ke bawah itu pastikan si termostat ini membuka dulu di bagian atas ini. Nanti kita lihat si diagramnya gitu. Yang keempat, extra fan atau kipas radiator. Nah itu fungsinya tuh seperti ini, dia mendinginkan radiator tapi dia disedot oleh kipas, bukan ditiup keluar gitu. Dia searah sama si tabrakan angin itu sama si bodi mobil. Nah yang kelima itu ada selang radiator ya. Ya secara umum pasti semua tahu selang radiator ini. Ini juga sangat penting lah itu. Karena kalau ketika kita tidak mengecek itu keadaan si selang radiator ini, maka dia akan terjadi getas. Karena kan si selangnya pasti punya umur lah gitu. Pasti bakal ada yang melak, entah dari dalam atau di luar itu ada getas-getas atau ya retakan-retakan gitu. Yang kemudian ada reservoir tank. Ada yang tahu tentang reservoir tank? Menampung. Yang lain? Oke, reservoir tank itu berfungsi sebagai menampung radiator. Nah, ketika terjadi uapan yang berlebihan, maka si air radiator itu bakal masuk ke reservoir tank. Nah, jadi itu fungsinya reservoir tank itu. Yang ketujuh ada water jacket. Water jacket ini dia jalurnya tuh ada di dalam head, itu ada sisik-sisiknya tuh. Nah, situ dia bersirkulasi air itu di pinggir dari silinder. Yang terakhir adalah tutup radiator. Contohnya seperti ini. Di sini tuh ada katup ya. Nah, jadi kalau radiator ini tutup radiator ini ketika dia panas dia akan narik si bekas ini. Jadi dia akan membuka si jalur ke arah reservoir tank itu. Itu fungsinya tutup radiator. Nah, macam-macam sistem pendingin. Oke, sebelum masuk materi berikutnya, anak-anaknya kita explaining dulu ya, boleh? Monggo kerjasamanya. Ya, seperti kayak kemarin ada explainingnya tepuk warna. Ada yang masih ingat? Aku lupa. Baik. Yang mana? Oh ya. Kalau ketika Bapak bilang warna merah, tepuk sekali. Warna kuning, tepuk 2 kali. Warna hijau, tepuk 3 kali. Yang biru, tepuk beda. Paham? Paham. Oke. Yang bisa dimulai? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Warna merah, kuning, hijau, kuning. Oh, warna merah, biru,
Masih kompak kayaknya nih, masih. Baik. Selanjutnya materi yang pertama ada pendinginan udara. Di sini ada yang pernah lihat bloknya seperti ini di bengkel-bengkel ini, motor Pak itu. KPH Pak. KPH. Ya. Kenapa blok siripnya seperti kayak ini? Karena ada radiator. Nah, karena dia ada radiator. Nah, ini sisi-sisi ini berfungsi dia mendinginkannya itu melalui udaranya aja. Jadi ketika mesin ini membutuhkan ini, dia akan mengeluarkan tuh suhu panas itu melalui sisi-sisi ini. Metode pendinginan yang menggunakan aliran udara menyerap dan membuat panas. Biasanya pada sirim pendingin pada blok silinder atau kipas untuk meningkatkan aliran udara. Biasanya sebenarnya di sepeda motor, kalau mobil itu ada yang kayak gini, cuma dia ditambahin extra fan aja, kipasnya aja gitu. Tapi jarang sih mobil kayak gini, karena kalau mobil itu kan sesinya besar, jadi si panasnya ruang bakar itu lebih banyak, panasnya itu lebih cepat lah gitu. Jadi dia tidak cocok diperuntukkan untuk perjalanan jauh, touring atau keluar kota atau balik kampung gitu. Kalau motor kan sesinya kecil-kecil, jadi masihlah bisa mendinginkan itu melalui angin-angin udara gitu. Nah, yang kedua, nah gitu dah konstruksinya ini. Dia mengadakan apa? Anginnya ada, udara masuk di silinder ini, gitu. Dia lebih apa ya istilahnya, efisien atau sederhana lah gitu konstruksinya. Dia nggak lebih ribet gitu. Tapi minusnya dia tuh nggak cocok pakai perjalanan jauh gitu, karena dikhawatirkan ya panas yang berlebihan tidak kuat lah dinding silindernya itu menahan panas tersebut. Nah, yang kedua ada sistem pendingin air coolant, pendingin air atau coolant. Sistem pendingin coolant mobil adalah sirkuit tertutup yang menggunakan cairan khusus yang disebut dengan coolant untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan optimal saat bekerja. Sistem coolant ini sudah banyak sekarang yang memakai sistem kayak gini, karena sistem ini itu sangat apa ya, bisa dikatakan awet lah gitu di semua kendaraan gitu. Udah umum lah, wajib gitu, entah mesin diesel, motor, mobil gitu, banyak lah macam-macamnya gitu. Nah, sini ada gambar sistem pendingin air. Nah, di sini tuh diagramnya mulai dari atas. Nah, ketika mesin awal dihidupkan, dia tuh belum membuka si termostat. Nah, dia tuh memutarkan dulu di sini airnya, mutar dulu sebelum dia mengalir ke si radiatornya. Dia mutar dulu. Ketika sudah mencapai 80 derajat, termostat ini akan membuka dan air radiator itu bersirkulasi ke sini, dinding silinder, sisi-sisi ini menuju ke bawah ini. Nah, kemudian water pump muter, dia akan menyedot dari kevakuman masuk sini sambil diputar sama ini. Sekarang ada kipas ini tuh, ada yang nyatu sama belt ini, ada yang pakai elektrik lah gitu, dia otomatis hidup fan-nya gitu. Kebanyakan mobil yang sekarang tuh otomatis kipasnya gitu. Jadi apa ya, lebih ya bisa dibilang awet kalau yang pakai elektrik itu. Nah, kemudian setelah dia vakuman sini, dia balik lagi ke water jacket ini, sisi-sisi ini. Dia akan terus menerus kayak gitu, balik itu water jacket lagi ya. Udah kayaknya. Kayak kurang lah saya. Gambar sistem pendinginan air.
Terus rampung dah. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ini duduk Ada yang ingin ditanyakan dulu kira-kira sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan itu ada yang bertanya Pak. Oke, Mas Faris gimana? Apa yang terjadi jika mesin itu terkena overheat Nah, terjadinya dan cara mengatasinya. cara mengatasi oke. Oke. Di dalam overheating kan, Ya. kalau penyebabnya tuh banyak Mas. Contohnya air cylinder itu kan awalnya rata, nah terjadi overheating maka dia akan melengkung lah gitu, melinting. Dia tuh terjadinya apa ya? Nyebrang lah gitu ke ruang bakar. Kemudian tuh di dalam ruang bakar tuh dia akan menyangkut ke oli itu turun dari ke bawah ke radiator tuh ke bak oli atau starter. Nah kemudian setelah itu kalau dipaksa terus menerus overheating dipakai jalan maka si dinding silindernya akan terjadi kebaretan gitu, baret bisa jadinya water hammer, bisa juga kemungkinan bisa jadi water hammer gitu. Nah cara mengatasinya tuh yaitu selalu sih lihat awalnya di sini air reservoir ini, ketika terjadi kurang air reservoir ini yaitu mungkin misalnya diisi itu selang 2 jam kurang lagi, nah bisa kemungkinan itu antara pipingnya itu atau ruang bakarnya itu ada yang gerak dikit atau ada yang kebocoran di selang-selang ini. Biasanya lebih mudahnya ini dicek dulu, setelah ini aman tapi tetap kurang terus nanti di antara piping atau water detectornya yang bermasalah. Gimana? Oke, silakan. Kan termostat itu fungsinya sebagai radiator ya Pak? Ya. Atas sirkulasi air radiator. Nah, apa yang terjadi ketika termostat itu nggak mau membuka? Terus solusinya gimana? Nggak mau buka. Biasanya tuh termostat tuh nggak buka karena si airnya ini nggak kuat, justru udah lemah gitu. Jadi ini si termostat ini dia punya umur gitu. Biasanya antara 5 tahun sekali kayaknya diganti gitu termostatnya. Nah, terus yang terjadi kalau tidak terbuka adalah maka si ini airnya tidak bisa ngalir ke bawah. Si pendingin tidak bisa didinginkan di dalam air cylinder ini. Jadi air radiator itu diam terus di dalam sini, di dalam air cylinder ini, di water jacket ini nggak bisa nggak bisa ngalir ke dalam radiator ini. Gitu. Berarti harus ganti ya Pak, 5 tahun sekali? Ya, biasanya sih 5 tahun sekali ganti. Ya motor saya udah dari 2014 berarti udah 11 tahun Pak. 11 tahun. Berarti itu alhamdulillah kita namanya, berarti ada nyawa. Kalau mobil kalau motor mungkin apa ya? Kalau panas, kayaknya panasnya nggak terlalu sepanas mobil kayaknya. Kalau mobil kan karena banyak silindernya mungkin bisa jadi panasnya tuh berlebihan gitu. Jadi itu solusinya gimana Pak? Solusinya misal itu macet. Solusinya gimana? Solusinya kebanyakan bengkel tuh dicabut ini. Ya, Dicabut biasanya banyak murah lah gitu. Tapi kalau nggak usah dikasih termostat Pak. Nggak usah dikasih termostat. ya biasanya dicabut, bisa ya tetap bersirkulasi. Bisa. Cuma ketika mesin dingin dia tuh panas mesinnya tuh belum optimal lah gitu. Belum sesuai dengan si anunya, sesuai yang biasanya dipakai. Termostat kan 5 menit udah panas. Nah, ketika dicabut ini dia bisa 20 menit baru bisa panas mesinnya gitu. Perbedaannya dikit. Berarti semisal itu nanti dicabut berarti nggak dipasang lagi. Nggak usah dipasang. Termostat. Nah, itu apakah nanti akan mempengaruhi? Misalkan itu nggak dicabut kan otomatis aliran radiator itu pasti kan akan mengalir terus. Ya. Nah, itu nanti apakah mempengaruhi terkait dengan pendinginan yang ada di radiator itu? Soalnya kan itu kan otomatis airnya nggak itu kan nggak berhenti sejenak atau gimana, jadi otomatis langsung mengalir terus kan? Ya, terus ya makanya itu ketika dicabut nih dia tuh nggak bisa nggak panas
itu nggak sesuai diinginkan, jadi lebih lama kan. Dia tetap ngalir terus. Jadi di sini tetap dingin terus. Dia tetap ngalir dingin terus. Jadi nyampe panas, titik panasnya yang di standarnya itu lebih lama katanya gitu. Ya, jadi biasanya tuh kalau mesin dingin itu terjadi berapa gitu. Nah itu biasanya mesinnya terlalu overcooling gitu, sulit capai suhu yang diinginkan gitu. Panas sih tetap bisa panas, cuman langkah-langkah baiknya itu tetap pasang termostat. Takutnya nanti misal pakai jalan jauh gitu, takutnya tuh di jalan tuh terjadinya overheating gitu karena dia tuh selalu muter terus. Memang awalnya tuh dingin, tapi kalau lama-lama dipakai tuh dia nggak berhenti, diberhentiin lagi itu di stop lagi itu didinginkan di sini, maka terjadinya overheating bisa juga gara-gara termostat gitu. Biasanya saya pernah juga kayak semisal termostat macet itu direbus loh. Ya. Nah itu apakah nanti bisa berfungsi kembali atau gimana? Nah kalau merasa direbus, kalau dengan cara direbus tuh biasanya cara mengecek si termostat tuh. Tapi kalau macet itu soalnya bapakku belum pernah lihat termostat macet soalnya. Gitu. Belum pernah nyoba gitu. Cobain Pak. Parunya Bapak itu Walah, cobain. itu termostatnya nggak besi soalnya itu plastik gitu. Plastik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup? Oke. Astaga. Oke, alhamdulillah udah berujung di materi ya. Nah, sebelum mengakhiri jam pelajaran ini, Bapak ada kuis nih. Sebentar nih, cuman 5 menit nih. Sebentar mana dia? Oh ini. Ih, kenapa? Yes. Perpustakaan. Ini lalah dipencet. Yang termasuk loh ada perpustakaan, perpustakaan. Klik. Kerja juga itu. Harus dong Mas. Mantap nih. Barang itu. Oh iya, sinyalnya Pak. Ojo disalahke. Mati Wifi. Sebentar. Wah, malah mati Wifi nih. Oke. Belum? Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Itu mahasiswa Pak. Ini pengennya pakai wifi ini biar cepet. Mahasiswa aja Pak. Astaga. Apa mahasiswa nih? Apa? Nah, VPN. sebentar. Mahasiswa. Apa nih? WPN 32. UKM. Oke. Belum nyambung. Nah, dah. Tadi bisa deh, kenapa nggak bisa nih? Main.
Oke, monggo boleh di-scan murid-murid. Overhead. What is overhead? Uyeye, Bisma Uy. Dudul ngaberes. Tony kampus kopling. Yuk, lagi tiga, lagi dua deng. Lagi dua. Melek. Oke, sabar. Ini aja melek nih, muter nih lagi. Nah. Langsung aja Pak. Langsung? Oke. Halo, ada yang belum lagi satu? Mana? Oke, udah? Langsung. Tuh. Bisma Uy, warna merah Bisma. Bisma Uy, cuma warna merah. Wah, iya sih. Full merah nih. Oke, di sini juara satu Dudul Ngaberes. Variombar Faris overhead. Overhead kepala besar. Oke. Hadiahnya nyusul aja ya. Mungkin Sekarang tunggu semester 7 hadiahnya. Wah, di sini nih nomor 5 nih full merah nih. itu enggak memperhatikan dari Nyocok sih sama anunya nih, ngilangannya full merah nih. Plus benernya cuma satu lagi nih. Walah. ngaco Pak itu jawabnya. Besok ulang diam di kelas aja nih, nggak bisa naik kelas nih. Oke, ya, oke cukup untuk hari ini materinya. Ya, apabila ada kekurangan, kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafin ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.